Kembali lagi di Ngasur 2.0, ngaburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam 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 pam. Tenenet. Begini Aswin Permadi. Iya Pak, maaf Bang. Menurut Aswin Permadi, Ah, gini Win, saat kita bersedekah, perlukah kita posting? di media Perlukah sosial. kita share di sosial media? Oke. Ada dua nih. Ada dulu. Ada dua. Boleh. Jawaban. Boleh. Ada dua jawaban. Karena hari-hari ini kayaknya ada versi baru yang timbul setelah itu. Hmm. Ya kan? Kalau kita memang dulu mengatakan bahwasannya sudahlah diam-diam aja. Ya. Tangan kiri jangan sampai tahu lah kalau tangan kanan memberi. Itu kan sering kita Iya, iya, dengarkan. benar. Tapi hari ini beda Mas. Kenapa itu? Sejak ada kata influencer, Oke. demografinya jadi berubah gitu. Aku nggak bisa bilang itu baik, aku juga nggak bisa bilang itu buruk, tergantung niatnya, ya kan? Itu versi pertama tadi, diam-diam aja. Ya. Tapi versi kedua, kesininya timbul bahwasannya banyak cara yang dilakukan oleh setiap orang untuk bersedekah atau membantu sesama. Ini kan nggak salah satu influencer nih, Ya. Rahel V-nya. Iya dong. Rahel V-nya ya namanya. Iya benar. Benar. Yang Benar. mengumpulkan donasi sampai 5 miliar. 5 miliar. Untuk membantu penanganan COVID lagi, kita bahas lagi. Nah, apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang masanya kan masih pandemi. Ya kan bisa ya. Bisa dihindarkan memang. Kan susah. Itu semua orang tahu kan. Walaupun kita bisa belah lagi tuh, bisa diperdebatkan lagi sebenarnya, bisa dibelah lagi. Tapi apa ya? Tadi makanya aku bilang aku nggak bisa mengatakan itu baik dan juga tidak bisa mengatakan itu tidak, tapi tergantung niat orangnya. Kalau orangnya punya niatan baik ya kalau baik. Tapi kalau orangnya punya niatan bahwasanya cuma sekedar pamer, ya jadi tidak baik kan sebenarnya. Berarti kalau dibilang perlu tidak perlu, bisa tidak perlu. Iya. Tapi Karena tergantung. iya. Karena di sisi lain kita gunakan kekuatan kita sebagai influencer misalnya gitu ya, untuk membantu sesama dengan cara siapa nih yang punya pikiran yang sama untuk membantu sesama, Ya. dikumpulkan di satu tempat dan orang ini yang jadi inisiatornya Ya. dan anggap baik. Ya. Dan tapi tadi kalau memang pada dasarnya mungkin ada beberapa artis demi konten dia Iya. nyumbang, Udah. ya kan? Aku nggak tahu lagi niatan sebenarnya apa. Iya sih. Nah, bahkan tadi tuh man, yang kedua ini bisa aku bagi jadi dua lagi. Demi konten atau memang punya niatan tulus. Demi konten pun bisa kita bagi dua lagi nih. Rumit banget makanya. Iya. Niatannya tulus atau tidak kan sebenarnya tentang tulus dan tidaknya seseorang dalam membantu. Tapi aku tarik garis sederhana deh. Selama itu tidak merugikan orang lain, apa nggak baik? Dan Oke. Selama itu memberi manfaat orang lain, berarti itu baik. iya, terlepas dia niatannya hanya untuk pamer atau tidak. Kalau man, Kalau aku tergantung tujuan. nah, kalau aku, Iya. Jadi perlukah bersedekah itu di share tergantung tujuannya. Ya sebenarnya sama, cuman kamu secara lebih mendetailnya. Kalau aku secara sederhananya, jawaban secara sederhana yaitu tergantung tujuan. Kalau tujuannya memang untuk mempengaruhi orang lain atau menginfluence orang lain untuk terlibat ikut aktif, itu saya rasa perlu ya. Perlu, bahkan kita harus apresiasi gitu. Sebagai inisiator tuh nggak mudah loh, beneran. Memulai itu nggak mudah. butuh keberanian dan Butuh keberanian kekuatan. dan siap untuk dimaki-maki netizen, apalagi dia seorang influencer kan. Iya. Jadi kembali lagi sebenarnya perlu tidaknya itu tergantung tujuannya. Nah, tapi berbeda dengan pertanyaan yang kedua, Uli. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang sedekah secara umum. Aku coba membuatnya semakin kompleks gitu loh. Nah, kalau tadi kan kita membahas sedekah secara umum, bagaimana kalau misalkan sedekah yang kayak lagi ada trennya Win, yang misalkan beli nasi, ya kan, angsonya sengaja dilebihkan, angsonya ambil aja, dan itu di share, dan itu dengan kesadaran penuh dia merekam di IG story atau Snapgram biar orang-orang tahu. Nah itu kan udah berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yaitu nggak bisa dikatakan nothing tulus menurutku. Ada juga beberapa orang yang sengaja ngebuat itu untuk jadi konten, untuk menarik simpati gitu loh. Nah makanya hal-hal itu menurut kamu gimana? Untuk yang kedua ini, membahas lebih spesifik ini. Itu sih mas, saya kita tuh nggak bisa nilai niatan orang. Ya betul. Kita tuh nggak bisa menilai sedalam apa sih niatan sebenarnya. Selalu ada dalih kalau aku bilang, ala kamu tuh sombong
pamer-pamer, tapi kan niatan tuh kan nge-share supaya kalian juga melakukan hal yang sama. Iya. Itu dalih yang paling sering lah dipakai. Ini untuk ngasih tahu ke semua orang bahwasannya berbagi itu begini loh. Ya, kalau untuk itu mungkin aku sepakat, tapi nggak tahu ya, mungkin apakah yang udah terlalu underestimate ya terhadap gerakan ini. Tapi menurut aku terkadang ada sesuatu hal yang bersifat subjektif itu nggak perlu kamu bagi. Nah iya sih, maksudku jangan keseringan lah. Iya, maksud aku lagi rame nih angsurannya dikasih misalnya ke ojol ya kan, terus diposting. Ya nggak bisa aku berpikir positive thinking. Tujuannya pasti untuk orang-orang tahu bahwa aku jadi orang baik. Nah itu aku nggak bisa, Win. Aku nggak bisa memaksakan di satu sisi berpikir seolah-olah mereka tuh sedang ingin berbuat baik. Enggak, mereka berbuat baik tapi untuk dilihat. Nah maksud aku, kenapa kamu nggak nating tulus saja, berbuat baik aja? Karena terlalu banyak yang begitu, terlalu banyak yang posting, terlalu banyak. Sadar nggak, sesuatu hal yang terlalu berlebihan diekspos itu lama-lama jadi bosan kita, dan lama-lama kita berpikir ini lagi. Kayak goyangan peti mati. Oh. Awalnya lucu, Iya benar. 2 hari 3 hari lucu, tapi kesininya Iya. skip. Apalagi makin kesininya makin banyak orang kayak Overuse jadinya. ya niatnya juga udah beda, mengintimidasi menurut aku malah semakin kesini. Maksud aku itu walaupun mungkin gaya yang tertinggal, tapi itu hak orang dalam mengapresiasikan gitu menurut aku ya. Nggak usah terlalu berlebihan, biasa-biasa aja. Iya. Seperti itu menurut aku. Maksud menanggapinya. seperlunya, secukupnya. Apa? Iya. Itu sih. Jadi apa ya, Man? Aku nggak perlu memperlihatkan bagaimana caraku memperlakukan seseorang untuk supaya dia tertolong misalnya dengan melakukan misalnya nyumbang atau apa. Aku nggak perlu memperlihatkan itu, karena aku yakin kok di luar sana banyak orang yang baik tapi dengan caranya masing-masing. Iya. Itu sih yang paling kita harus apresiasi dan hargai. Ada kok contoh kayak di Instagram atau rumah kita pasti sering lihat lah orang yang gantung makanan di depan rumahnya. Iya. Sebenarnya di sisi lain aku tahu niatannya nggak untuk direkam, dia juga nggak rekam. Nih teman-teman silakan ambil nih makanan. Kan orang lain yang ngerekam. Kalau orang lain yang ngerekam, Nah, aku sepakat soal itu. kalau orang lain yang rekam niatan baik itu dan pada dasarnya dia nggak punya niatan untuk merekam, itu kok apresiasi. Ya, kenapa kalau orang yang lain merekam kan ini berarti si yang merasa tertolong kan. Nah, dia merekam karena dia merasa ditolong dan harapannya ya ini loh salah satu hal kecil untuk berbuat baik. Iya. Nah seperti itu, cuman ya itu yang jeleknya saat orang-orang menjadikan itu sebagai tren untuk diikutin dan di-share. Nah maksud aku masih banyak sih sebenarnya apa ya, bukan kasta sih, masih banyak sih sebenarnya orang-orang yang jauh lebih membutuhkan dan butuh pertolongan kita. Contohnya anak yatim, ya kan, kaum fakir miskin, seperti itu. Ya yang lebih membutuhkan lah, maksud aku. Dan nggak perlu di-share juga. Ya kita sebenarnya bagaimana sih cara menolong yang baik? Kalau aku saran tuh saat yang bukan saran. Salah satu contoh yang bisa aku beri mudah aja, Man. Apa itu? Minimal kalau kita masih merasa mampu untuk bisa menolong, minimal 1 orang aja kita tolong. Itu sudah jauh lebih baik tuh. Oke. Dibandingkan kita bantu 1 orang tapi direkam. Tangan kita memberi, tangan kiri kita megang HP. Paham nggak? Iya. Untuk tidurnya aku masih biar 1000 orang kamu butuhkan, perasa nggak ada artinya dibandingkan 1 orang yang kamu kasih. Kembali lagi ke niatan sih sebenarnya. Oke, benar sekali. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi pada poinnya kembali ke niatan mereka. Yang pertama, yang kedua kembali pada tujuan mereka. Apakah dia tulus atau tidak ya, Boy? Oke. Itu kita kembalikan ke orangnya lagi ya. Oke. Jadi teman-teman, video ngasar hari telah berakhir. Kita mau undur diri. Saya Muhammad Rumah. Salam keren, Peace.